Soal nomor 31. Setelah konstitusi RIS, Indonesia mengalami perubahan konstitusi lagi, yaitu Undang-Undang Sementara atau UUDS. UUDS diberlakukan pada tanggal, ini diberlakukan pada tanggal berapa? 18 Agustus 1945. Ini tidak mungkin karena pas ini masih UUD 1945. B 27 Desember 1949, C 5 Juli 1959, D 15 Desember 1955, atau E 17 Agustus 1950. Jawabannya adalah yang E, yaitu 17 Agustus 1950. Nah, sebelum ini berlaku kan, yang berlaku adalah konstitusi RIS. Nah, setelah UUDS berlaku lagi, maka Indonesia berubah menjadi negara kesatuan. Sebelumnya ketika berbentuk RIS, negara Indonesia itu terpecah-pecah seperti ini. Soal nomor 32. Pada saat UUDS berlaku, ada lembaga yang bernama konstituante. Tugas konstituante adalah A. Menjalankan konstitusi, B. Membantu kinerja presiden, C. Membuat konstitusi, D. Mengawasi kinerja para menteri, atau E. Menjalankan fungsi DPR. Ini jawabannya adalah yang C, yaitu membuat konstitusi atau membuat hukum. Konstitusi itu nama lainnya adalah hukum. Karena yang namanya UUDS ini adalah Undang-Undang Dasar Sementara, sehingga dia butuh yang aslinya, yaitu yang dibuat oleh konstituante. Meskipun dalam perjalanan ini tidak selesai. Sedangkan menjalankan fungsi DPR ini dan juga membantu kinerja presiden itu namanya bukan konstituante, tapi namanya adalah Komite Nasional. Nah, ini perlu kita bedakan dua hal ini. Soal nomor 33. Semua negara mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan dan dihormati oleh negara lain. Hal ini terkandung dalam A. Batang tubuh pasal 29, B. Batang tubuh pasal 28, C. Batang tubuh pasal 30, atau D. Pembukaan UUD 1945, atau E. Batang tubuh pasal 28I. Jawabannya adalah yang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Inilah yang mendasari bahwa kita harus menghormati bangsa yang lainnya. Soal nomor 34. Presiden mempunyai suatu kewenangan pada saat keadaan memaksa. Peraturan perundangan yang dikeluarkan presiden dalam keadaan memaksa adalah A. Kepres, B. Perpu, C. Undang-undang, D. PP, atau E. Perda. Ini jawabannya adalah yang B, yaitu Perpu. Perpu itu adalah peraturan presiden pengganti undang-undang. Oke, Perpu itu dibuat sendiri oleh presiden. Tetapi itu harus dikonsultasikan konsul atau disetujui DPR pada rapat berikutnya. Soal nomor 35. Penyimpangan pertama terhadap Undang-Undang Dasar
1945 adalah A. Sistem presidensial berubah menjadi sistem parlementer. B. Sistem parlementer berubah menjadi sistem presidensial. C. Munculnya tritura. D. Lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPA, dan BPK belum dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan masih bersifat sementara. E. Dibentuknya konstituante. Merupakan penyimpangan pertama itu tertuang dalam maklumat pemerintah pada tanggal 14 November 1945, di mana sistem presidensial dirubah menjadi sistem parlementer. Berarti jawabannya yang A. Soal nomor 36, proses amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan MPR sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal. Nah, ini tertuang di dalam bab nomor 16 Undang-Undang Dasar 1945. Yang intinya adalah mengatur tentang perubahan Undang-Undang Dasar pada pasal 37. Berarti jawabannya yang E. Soal nomor 37, undang-undang tidak serta-merta dapat berlaku. Syarat berlakunya undang-undang adalah A. Ditandatangani Presiden, B. Diundangkan dalam lembaran negara, C. Pertama kali dikeluarkan, D. Presiden dan DPR menyetujui, E. Ketua DPR menandatangani undang-undang tersebut. Jawabannya adalah yang B, yaitu diundangkan dalam lembaran negara. Semisal ada undang-undang, tapi di bagian bawah itu tidak diterangkan kapan mulai berlaku, maka undang-undang itu akan mulai berlaku setelah 30 hari ditetapkan. Jadi ini otomatis. Soal nomor 38, dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang Kementerian Negara adalah pada bab A3, B4, C5, D6, E7. Ini jawabannya adalah yang C, yaitu pada bab 5. Bab 5 yang lebih dijabarkan lagi atau diterangkan ya, pada pasal 17. Soal nomor 39, aturan peralihan dan aturan tambahan merupakan hasil amandemen yang berlangsung pada tanggal A 7 sampai 15 September 2003, B 1 sampai 11 Agustus 2002, C 1 sampai 9 November 2001, D 7 sampai 8 Agustus 2000, atau E 14 sampai 21 Oktober 1999. Ini dilaksanakan di amandemen keempat. Amandemen keempat berarti di tahun 2002. Jawabannya yang B. Soal nomor 40, jika peraturan pemerintah pengganti undang-undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya, maka A harus dicabut, B langsung sah, C wajib diundangkan, D ditulis dalam lembaran negara,
E diajukan lagi pada masa selanjutnya? Jawabannya adalah harus dicabut, dan saya tambah ya, dan tidak boleh digunakan kembali. Karena yang namanya perpu itu hanya digunakan ketika keadaan memaksa dan juga dalam keadaan darurat saja.